Selamat berjumpa kembali pada program perkuliahan pengolahan citra digital. Sekarang kita memasuki bab 3, pembentukan citra digital. Di sini terdapat dua buah gambar. Sebelah kiri itu merupakan citra analog, misalnya citra yang diambil menggunakan kamera analog atau sebuah objek real atau sebuah scene yang real, lalu didigitalisasi menjadi sebuah citra digital. Hasilnya terlihat di sebelah kanan. Saat melakukan konversi dari analog ke digital, ada dua buah komponen yang sangat penting. Pertama, sampling. Yang kedua, kuantisasi. Sampling merupakan digitalisasi koordinat spasial. Nilai-nilai dalam citra kontinu didekati dengan nilai diskrit dalam array n kali m. Biasanya n adalah 2 pangkat n dan m adalah 2 pangkat m. Tiap elemen array merupakan pixel. Pixel singkatan dari picture element. Yang berikutnya adalah kuantisasi. Kuantisasi adalah digitalisasi amplitudo. Jumlah gray level yang diperbolehkan untuk setiap elemen array adalah G adalah 2 pangkat Q, di mana jaraknya sama pada rentang antara 0 sampai L. Yang mempengaruhi nilai N, M, dan Q, jumlah bit yang diperlukan atau B merupakan perkalian ketiganya. Kalau kita pisah, perkalian N dan M menghasilkan dot per inch, sedangkan Q menunjukkan color depth, jumlah warna yang mungkin setiap pixel. Kemudian resolusi. Semakin besar nilai N, M, dan Q, maka citra digital yang dihasilkan akan semakin detail mendekati citra aslinya. Gambar berikut adalah suatu fungsi yang berbentuk melengkung, adalah bentuk sinyal kontinu, kemudian disampling sehingga membentuk batang-batang yang melingkupi kurva tersebut, merupakan hasil sampling. Gambar berikut adalah sampling citra 2 dimensi yang direpresentasikan dalam bentuk 3 dimensi, di mana koordinat X dan Y merupakan sampling, kemudian Z merupakan intensitasnya. Jadi bentuk 2 dimensi. Citra ini jika dilihat dari sisi sampling dan kuantisasi, maka akan berbentuk grafik 3 dimensi seperti gambar di sebelah kanan. Jika kita urutkan gambar ini dari atas, dari sebelah kiri 1, 2, 3, kemudian dilanjut sebelah bawah dari sebelah kiri 4, 5, 6, gambar 1 merupakan gambar yang paling optimal, di mana nilai M, N, dan Q tinggi. Kita lihat pada gambar 2, besar samplingnya semakin dikurangi, tapi masih terlihat jelas. Mulai gambar ketiga dan keempat, besar sampling semakin dikurangi, gambarnya akan semakin kurang jelas. Kemudian pada gambar 5 dan 6, nilai sampling dibuat sangat kecil sehingga tidak jelas gambarnya. Di sini menunjukkan bahwa semakin banyak sampling, maka kualitas gambar akan semakin baik. Sekarang kita akan membahas tentang konsep kuantisasi. Kita lihat pada gambar atas, jika kita mempunyai suatu kurva, kemudian kita buat kuantisasi dengan satu nilai diskrit, maka hasilnya kurang merepresentasikan kondisi sebenarnya. Gambar yang di bawah dengan kurva yang sama, kita buat kuantisasinya lebih banyak. Dengan kuantisasi yang lebih banyak, membuat hasil samplingnya lebih mendekati pada kurva sebenarnya. Gambar berikut merupakan contoh kuantisasi. Sebelah kiri, kita menggunakan kuantisasi 24 bit. Ini merupakan gambar yang kita harapkan, gambar dengan kualitas terbaik. Kemudian sebelahnya, kuantisasi dengan 8 bit. Gambar berikutnya, gambar dengan kuantisasi 4 bit. Di sini sangat terlihat jauh berbeda dengan gambar yang 24 bit dan 8 bit. Yang paling kanan, gambar dengan kuantisasi 1 bit. Di sini hanya 2 buah warna yang muncul, hanya hitam dan putih. Jadi di sini terlihat semakin banyak kuantisasi, maka kualitas gambar akan semakin jernih. Bagaimana cara mengukur sebuah citra digital dari file analog? Kita memiliki foto ukuran 3R dengan ukuran 3,5 inci kali 5 inci. Kemudian kita lakukan scanning dengan 300 dpi dan 24 bit colors.
Ukuran citra digital dalam satuan bit adalah jumlah piksel dikali jumlah bit per piksel. Jumlah piksel sama dengan 3,5 inci dikali 300 dpi dikali 5 inci dikali 300 dpi sama dengan 1.557.000 piksel. Ukuran bit per piksel adalah 24 bit per piksel. Kita kalikan 24 ini dengan bilangan di atas, sehingga ukuran citra digital dalam satuan bit adalah 37,8 juta bit atau setara dengan 4,5 megabyte. Bahasan berikutnya adalah sekilas format file citra bitmap. Bagaimana proses penentuan warna ke layar? Untuk file 24 bit, informasi RGB sudah dapat langsung diketahui dari bitmap data, karena 24 bit kita pecah menjadi 3, 8, 8, 8. Masing-masing bit merepresentasikan warna red, kemudian green, kemudian blue. Masing-masing memiliki 8 bit. 8 bit menunjukkan 2, 5, 6 level warna. Nah, bagaimana untuk file dengan informasi bitnya hanya 1, 4, atau 8 bit? Untuk menyelesaikan masalah ini, kita gunakan konsep color map. Di dalam color map atau palet, biasanya ada 2, 16, atau 256 warna. Bisa lebih sedikit jika citra tidak membutuhkan semua warna yang tersedia. Analogi color map adalah mengindeks warna yang ada ke dalam tabel, sehingga bitmap data tidak lagi berisi data intensitas RGB maupun mengandung indeks warna. Untuk mengetahui warna piksel X, maka kita mengakses color map dengan indeks sesuai dengan nilai yang tersimpan pada bitmap data. Gambar berikut menjelaskan proses pengambilan warna dari color map. Untuk kasus di sini, berarti piksel 1 intensitas RGB-nya adalah 5659. Untuk piksel 2, intensitas RGB-nya 5, 34, dan 67. Begitu pula untuk piksel 16. Menentukan ukuran file dari bitmap. Yang membedakan antara citra 1, 4, 8, 24 bit adalah ukuran storage yang digunakan untuk menyimpan warna dari satu buah piksel. Misalkan citra A 200 x 200 piksel. Hitung berapa minimum byte dari file bitmap yang dihasilkan bila citra A disimpan dalam 24 bit dan 8 bit. Yang pertama, kita akan bahas untuk yang 24 bit. 200 x 200 yang merupakan piksel kali 3 menunjukkan 3 byte ditambah 54 byte sebagai headernya, sehingga jumlahnya adalah 120.054 byte. Yang kedua, untuk kasus 8 bit, 200 x 200 menunjukkan piksel dikali 1 menunjukkan 1 byte setara dengan 8 bit ditambah 54 sebagai header ditambah 256 kali 3 yang dialokasikan sebagai color map sama dengan 40.822 byte. Subbab berikutnya adalah halftoning dan dithering. Jika pada materi sebelumnya kita membahas bagaimana merepresentasikan citra ke dalam layar, sekarang bagaimana merepresentasikan citra ke dalam media cetak. Kita bahas yang pertama tentang halftoning. Halftoning adalah metode untuk mencetak sejumlah warna dengan rentang warna perangkat yang terbatas. Saat melihat daerah sempit yang memuat sejumlah piksel, mata manusia akan cenderung merata-ratakan warna tersebut. Contohnya, penggunaan printer monokrom atau rentang warna yang sangat terbatas. Di sini terlihat 3 buah gambar. Gambar atas menunjukkan grayscale yang sesungguhnya, kemudian pada saat dicetak, kita lihat pada gambar yang kedua menggunakan metode halftone grayscale, kemudian yang ketiga menggunakan metode dot shapes. Terlihat 2 buah gambar yang menggunakan halftones. Yang sebelah kiri menggunakan hanya 2 buah warna, yaitu black and white halftone. Yang sebelah kanan menggunakan 4 buah warna, yaitu CMYK halftone. Di sini terlihat jelas bahwa semakin banyak jumlah warna yang digunakan, gambar akan lebih mendekati nyata. Digital halftoning, pendekatan halftoning pada pola grid pixel rectangular. Jumlah intensitas yang dapat ditampilkan tergantung dari jumlah piksel yang menyusun tiap grid, jumlah level intensitas yang didukung oleh perangkat. Dengan n kali n piksel pada sistem bilevel, jumlah intensitas yang bisa didapat sama dengan n pangkat 2 tambah 1. Berikut ini adalah gambar grid 2 kali 2 piksel sistem bilevel. Ada 5 level intensitas.
intensitas yang pertama intensitas 0, rentangnya 0 sampai 0,2. Yang kedua intensitasnya 1 antara 0,2 sampai 0,4 dengan posisi dot di sebelah kiri bawah. Intensitas level 2 intensitasnya antara 0,4 sampai 0,6 dengan posisi diagonal ke atas. Level ketiga dengan rentang 0,6 sampai 0,8 dengan posisi semua titik kecuali kiri atas. Yang terakhir level keempat dengan intensitas 0,8 sampai 1. Semua titik terisi keempat-empatnya. Berikut ini gambar untuk grid 3x3 pixel dengan sistem bilevel. Terdapat 10 level intensitas. Bisa diperhatikan dari mulai kondisi kosong, kemudian ada satu titik, berikutnya sampai akhirnya semua titik terpenuhi. Semuanya ada 10 level. Bagaimana menentukan pola pixel grid? Dengan cara melakukan minimasi efek contouring. Level K plus 1, evolusi dari level K sebisa mungkin mulai dari posisi tengah grid. Kemudian meminimasi efek visual lain yang tidak ada di citra asli untuk menghindari pola simetris. Dilihat dari contoh, dari keempat contoh, yang paling tepat adalah gambar yang pertama untuk memenuhi dua syarat minimasi tersebut. Pola pixel grid meminimasikan efek contouring sama dengan mencegah efek-efek kontur yang tidak ada dalam citra asli. Pola pixel grid yang simetris akan menyulitkan dalam menghasilkan gradasi warna. Penentuan pola pixel grid merupakan bawaan dari perangkat. Printed.matrix lebih mahal dibandingkan dengan printer inkjet. Berikut ini adalah gambar dari grid 2x2 pixel RGB 3 bit per pixel sehingga menghasilkan 125 warna. Di sini terdapat 12 titik 3 warna ukuran grid 2x2 di mana N sama dengan 2 yang menghasilkan 5 level pola sehingga diperoleh jumlah warna yang bisa dihasilkan sama dengan 5/3 sama dengan 125. Konsekuensi half-toning. Penggunaan grid N kali N meningkatkan jumlah intensitas yang bisa ditampilkan, namun menurunkan resolusi citra setara 1/N sepanjang sumbu X maupun Y. Contoh, area tampilan 512 kali 512 pixel menghasilkan grid 2x2 menghasilkan 256 kali 256 titik intensitas. Pembahasan berikutnya adalah dithering. Dithering adalah suatu teknik untuk melakukan pendekatan half-toning dengan meminimalkan penurunan resolusi. Kita lihat dari gambar di samping kanan, dengan hanya dua buah warna red dan blue, jika ukuran pixel cukup kecil, maka akan tampak seperti warna magenta. Ada beberapa teknik dithering. 1. Average dithering, memilih warna pixel yang paling dekat dengan rata-rata warna. 2. Ordered dithering, serupa dengan teknik yang digunakan pada half-toning, pixel grid. Deter noise, random dithering, menambahkan noise atau random ke seluruh pixel untuk memperhalus batas antar intensitas. Error diffusion, error antara intensitas input dengan intensitas pixel yang ditampilkan disebar atau didifusi ke pixel-pixel di sebelah kanan dan bawahnya untuk mendapatkan tampilan yang lebih mendekati citra aslinya. Error diffusion, citra asli diubah ke dalam matriks M. Citra yang akan ditampilkan diubah ke dalam matriks I. Scan setiap baris pada M dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Tentukan level intensitas yang tersedia, yang paling dekat untuk setiap elemen M. Perbedaan antara nilai asli pada M dengan nilai yang bisa ditampilkan untuk setiap pixel didistribusikan ke elemen tetangga di M. Berikut adalah algoritma error diffusion yang disederhanakan. Dari algoritma error diffusion di atas diperoleh nilai-nilai alfa, beta, gamma, dan delta. Nilai-nilai alfa, beta, gamma, dan delta bisa dipilih berapapun asal memenuhi alfa tambah beta tambah gamma tambah delta kurang lebih atau sama dengan 1. Salah satu pilihan alfa, beta, delta, gamma sama dengan 7/16, 3/16, 5/16, dan 1/16. Hasilnya bisa dilihat pada gambar di bawah. Berikut adalah gambar. Sebelah kiri adalah citra asli, sebelah kanan adalah citra yang dicetak.
Kanan atas menggunakan 16 warna tanpa dithering. Kanan bawah menggunakan 16 warna menggunakan dithering dengan metode error diffusion. Di sini dapat terlihat perbedaannya dengan jelas bahwa sama-sama menggunakan 16 warna. Gambar kanan bawah lebih mendekati ke citra asli dibandingkan gambar kanan atas. Sekian pembahasan tentang pembentukan citra digital, format BMP, half toning, dan dithering. Sampai jumpa.